Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini tidak ada Allah berikan satu kekurangan apapun. Kemudian salam salam juga selalu kita doakan semoga tercurahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian. Rahmat keampunan juga kepada para alim ulama. Yang mulia para guru-guru kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepada seluruh jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita akan mengkaji yaitu dalam kajian kitab Al-Hikam, Hikmah Tauhid dan Tasawuf, sudah sampai kepada kalam hikmah yang ke-35, di mana dalam semua gerak-gerik tujuan apapun yang kita lakukan ada tiga hal mengenai tentang kita beragama, mulai daripada syariat, tarikat, dan hakikat yang tujuan dasar. Syariat, tarikat, dan hakikat. Seseorang baru bisa sampai kepada hakikat ini harus menempuh dua jalur, melalui daripada jalur syariat ataupun dan melalui jalur tarikat. Maka oleh para ulama mengumpamakan hal ini, syariat diibaratkan seperti perahu. Syariat diibaratkan seperti perahu, artinya pelaksanaan seperti sholat, puasa, zakat, itu namanya syariat. Jalan untuk menempuh kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat itu diumpamakan seperti perahu, sedangkan tarikat itu adalah satu jalan untuk bisa menuju kepada titik akhir, yaitu hakikat. Apa itu hakikat? Diumpamakan seperti intan berlian yang ada di dasar lautan. Perahu, lautan, dan intan yang ada di dasar lautan. Tidak mungkin seseorang itu bisa mendapatkan intan berlian yang ada di dasar lautan tanpa menjalani ataupun mempunyai dua hal, adakala perahu ataupun menuju kepada laut yang dengan menggunakan perahu. Artinya kita tidak bisa langsung bisa dekat dengan Allah kalau tanpa media syariat. Umpama mengingat Allah, cara mengingat Allah dengan cara melakukan syariat, diantaranya ibadah. Maka ini merupakan bahagian daripada perlu dalam keyakinan kita hikmah tauhid dan tasawuf. Maka di kalam hikmah yang ke-35 Syekh Ibnu Athaillah mengatakan lebih kepada judul dasarnya, yaitu tentang pokok pangkal ataupun dasar daripada taat dan maksiat. Dasar itu bisa menjadi dasar-dasar kita ini bisa menjadi taat, dan pokok ataupun dasar kita ini kok bisa maksiat. Maka Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, apabila maksiat, syahwat, dan kelalaian merupakan sebahagian dari sifat-sifat kemanusiaan yang tidak terpuji, itu kita sudah paham. Maksiat, syahwat,
lalai kita merupakan bahagian daripada sifat-sifat yang ada pada manusia yang tidak terpuji. Maka hendaklah kita ketahui di manakah pokok pangkal sifat-sifat yang tidak terpuji ataupun sifat-sifat jelek itu. Maka untuk ini Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari merumuskan dalam kalam hikmah yang ke-35, aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflatin ar-ridha anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa iffatin wa yaqadaatin adamur ridha minka anha wali an tashaba jahilan la yarda an nafsihi khairul laka min an tashaba aliman yarda an nafsihi fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Pokok pangkal setiap maksiat, setiap syahwat dan setiap kelalaian ialah ridha terhadap nafsu. Dasarnya itu kita ini pasrah ataupun ridha kepada nafsu kita. Tidak ada unsur memberontak terhadap nafsu itu. Dan pokok pangkal setiap taat adalah terpelihara diri dari syahwat dan bangun kepada taat, yaitu tidak ridha Anda terhadap nafsu. Karena bahasanya terus menuruti hawa nafsu. Tapi kalau kita menghindari terpelihara daripada hawa nafsu, disitulah pangkal ketaatan. Kalau kita ridha dengan nafsu, disitulah pangkal maksiat. Demi sesungguhnya jika Anda bersahabat dengan orang jahil yang tidak ridha ia terhadap nafsunya, adalah lebih baik bagimu daripada bersahabat dengan orang alim yang tunduk ia kepada nafsunya. Maka barang manakah ilmu yang dapat bermanfaat bagi orang alim yang ridha ia pada nafsunya, dan barang manakah kejahilan yang sanggup merusakkan terhadap si jahil yang tidak ridha ia pada nafsunya. Ini sekilas terjemahan bebas daripada kalam hikmah yang ke-35. Satu persatu kita pahami. Untuk mengetahui lebih mendalam kalam hikmah ini, jadi perlu kita uraikan satu persatu tentang kata-kata ataupun kalimat yang ada di dalam kalam hikmah tersebut. Yang pertama disebutkan bahwa aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflatin ar-ridha an nafsi. Pokok pangkal setiap maksiat, ini kitab Hikam Melayu yang saya baca. Aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflatin ar-ridha an nafsi. Pokok pangkal setiap maksiat, setiap syahwat dan setiap kelalaian ialah ridha terhadap nafsu. Maka kita bisa pahami ataupun kita temui kata-kata di atas adalah perkataan maksiat. Aslu kulli maksiatin wa syahwatin. Jadi ada kata-kata maksiat. Apa definisi daripada maksiat? Maksiat adalah mukhalafatu amrillahil wajib. Mukhalafatu amrillahil wajib. Pelanggaran terhadap perintah Allah yang wajib. Pelanggaran. Ini namanya maksiat. Jadi jangan kita anggap maksiat itu hanya mencuri, mabuk, zina. Pelanggaran terhadap perintah itu maksiat. Sudah ada bangun di waktu subuh, kajaga di waktu subuh, tak ilam, itu bahagian daripada maksiat. Ada kesempatan untuk melakukan ibadah, tapi kita lalaikan, kita tinggalkan, ini bahagian daripada maksiat. Karena yang gekun dengan maksiat adalah mukhalafah amrillahil wajib, pelanggaran terhadap perintah Allah yang wajib. Artinya melanggar, nyan ka maksiat. Contohnya, umpama Allah memerintahkan mengerjakan sembahyang, puasa dan lainnya, tetapi kita tidak patuhi, maka tidak menjalankan perintah Allah yang wajib itu disebut maksiat, yakni durhaka kepada perintah Tuhan. Apalagi kalau kita mengakui bahwa itu perintah Allah, maka hukumnya bukan hanya sekedar maksiat saja,
tatupu watanyan wajib. Karena sebahagian daripada penyebab murtad, penyebab kufur bukan semata-mata mengakui ada Tuhan selain Allah. Umpama kalau identik gerakan orang-orang di luar Islam menggunakan salib, ataupun mengakui dan hal-hal yang lain. Tapi dengan mengingkari perintah lung hana wajib le semayang, umpama begitu, itu kufur. Efeknya luar biasa. Secara otomatis di samping dia keluar dari Islam, hubungan dengan istri juga terputus. Karena murtad retali tanpa kita ucapkan. Jadi dengan murtadnya langsung retali. Nah, ini bahagian bukan sekedar maksiat tapi sudah kufur. Keluar dari agama Islam. Jadi berefek. Jadi penyebab pisah hubungan antara suami istri bukan semata-mata dengan talak. Tapi dengan murtad langsung itu dengan atranya langsung. Berarti payah menikah balik. Nyanyi kembali kepada hukum talak. Yang saboh, yang dikatakan maksiat pelanggaran terhadap perintah Allah. Jadi baik dapat ke dah pubuk maksiat dalam tina nganggop. Tatu mucu watagop. Nyan maksiat. Tapi kan semata-mata itu maksiat. Pelanggaran terhadap perintah itu maksiat. Berarti kalau kita hari ini mengakui negara kita patuh kepada hukum, kita patuh kepada pimpinan, melanggar dengan aturan pemerintah, nyen bisa dikategorikan maksiat juga. Maka setingkatnya kalau kita di aturan KTL, kawasan tertib lalu lintas, di jam-jam tertentu hanya ada pakai helm, tajok kepada pelanggaran perintah, ini tamanglah maksiat, melanggar etika negara. Dan ini untuk kebaikan kita. Ini berarti dalam tasawuf, artinya lebih halus dia. Secara dosa kan tidak, tapi untuk menjaga nafsi kita. Karena menjaga diri itu wajib. Menjaga jiwa ini kewajiban. Sehingga hukum fikih itu bisa berubah dengan keadaan darurat. Contoh memakan makanan yang pada dasarnya diharamkan. Tapi karena posisi darurat, kalau kita tidak makan makanan itu, ada potensi meninggal. Maka wajib makan makanan itu walaupun pada dasarnya diharamkan. Sekedar bisa bertahan hidup ketika itu. Baik waktu kata pajuh rupanya mangat atau mahlum, nyan hanjut. Ya, satu, itu definisi daripada maksiat, pelanggaran terhadap perintah Allah. Kemudian ada kata-kata di dalam kalam hikmah itu adalah syahwat. Apa sebenarnya syahwat? Ini bukan macam lagi kamenggafi. Kan bahasa orang Aceh kan baik lagi kamenggafi ti galak tertu ya terbe. Artinya memang tidak ada syahwat. Tapi perlu kita pahami ini, jangan menuruti nafsu, jangan kita menuruti syahwat. Apa itu syahwat? Jadi didefinisikan oleh dalam kitab Hikam, al-istirsalu fi talabil mustalladzat, melepaskan keinginan beserta nafsu pada mencari sesuatu yang dirasa enak dan lezat. Nyan syahwat. Melepaskan keinginan kita, talampiaskan kalau bahasa, pada mencari sesuatu yang dirasa enak dan lezat. Kita alihkan contohnya kepada orang yang mengidap darah tinggi. Memang wate gepajo si kameng nyan mangat lezat aju-aju. Maka timbul dua hukum kepada orang darah tinggi yang makan kari kambing. Aman dengan nyaman. Hukum orang memakan kari kambing pada orang yang darah tinggi itu hukum dua, aman dan nyaman. Artinya ketika beliau sedang mengkonsumsi kari kambing itu, beliau ya nyaman, lezat terus karena daging laki aju-aju. Artinya nyaman ketika dia makan. Tetapi ketika sesudah makan, apakah orang itu aman atau tidak? Tidak aman. Jadi kesimpulannya beda, di mana beda aman dengan nyaman. Monya aman contoh ba orang darah tinggi pun le ke pajo, nah aman gak nyan? Kira-kira aman tangjuk beda? Nyan aman ke keun? Monya nyaman
tengah kepajo memang laki aju-aju. Jadi melampiaskan keinginan pada mencari sesuatu yang dirasa enak dan lezat. Itu hati-hati. Jadi kita kurangi. Maka di dalam kalam hikam yang di dalam kalam hikmah yang ke berapa nanti ada itu kita dapatkan, kita itu nggak akan pernah merasa senang apabila terus berjuang untuk memenuhi hawa nafsu. Han tenang apabila kitanya terus tak penuhi syahwat nafsu kitanya. Tapi kita itu akan merasa senang apabila terus berjuang untuk membunuh hawa nafsu itu. Tanyo akan tenang apabila terus berjuang untuk menstabilkan nafsu itu. Ini contoh yang kalau long pegah beraka dalam pengajian mana contoh? Dalam contoh kalam hikmah itu. Ekonomi kita cuman bisa hari ini kredit punya sepeda motor Honda. Walau kredit gitu. Dengan usaha dengan pendapatan per hari sekian, yang katup Honda lapar tu ribu bulan. Jadi ketika di jalan ikoh le motor cepat hana pegah le tangen ke 2022. Tangen kajit sebagai event olahraga orangnya, bukan sebagai kebutuhan. Dengan rajak berjalan kita jalan-jalan itu naik kereta. Diselip lah ataupun ikoh le motor-motor Chevrolet baba lemo ataupun batu bata. Ingat telah uleng. Nyo yang pah benar motor tak apa. Ujen ham bulut tele. Nah. Kemudian ada dia tu umroh han tu umle walaupun motor Chevroletnya. Kita kepengen harus ada. Jadi sehingga kibancara benar motor bagaimana cara harus ada mobil. Walau pada dasarnya haik geblo motornya. Kibancara pokoknya baik yo. Jadi kadang gemita peng yang memang tidak layak dia terima, dia tidak layak dia lakukan, yang penting motor baik belum. Menurut hawa nafsu. Bukan hanjib belum, tapi harus disesuaikan. Kemudian ketika kita sudah beli mobil ini menuruti hawa nafsu nggak akan tenang-tenang. Dia tak beli motor Chevrolet, ajak berjalan ikoh le motor Avanza. Tengah tabah motor Chevrolet menganggap mungkinnya motor Chevrolet ati hana tu mi dalam. Atikoh le motor Avanza. Yang pah benar Avanza tak boleh mangat ajak bandar hana tingkat-tingkat kerji le. Nya motor Chevrolet terus pantai labu pe ada fikir terus pantai labu. Ha, dia teringat beli Avanza. Nanasi. Kablo. Jadi ini terjadi pelampiasan nafsu. Pada dasarnya haik atanyan. Kemudian dah beli mobil Avanza. Nah. Waktu dah motor Avanza ikoh le motor yo Reborn lah Innova sekarang Venture ataupun menganggap bahwa Innova 120.000 pelung kagoyang ka melayang meno-meno. Peh belo Venture kali nak nyaman. Yang set sehingga terjadilah pelampiasan nafsu. Yang mungkin kenyo kehanjut ada ilmu pihawa aku tanya. Cuman bersesuaikan tak paksakan. Sehingga kalau kita paksakan inilah yang akan terjadi, enggak akan pernah senang. Enggak akan pernah senang. Waktu kata belum motor Fortune ikoh lem le motor teradu yang tinggi-tinggi lem lagi haba-habanya ju. Sehingga part yang mungkin kat sukut aju mandum-mandum. Aku gekeun le orang tua tabiat cangkoi. Nah, keun le orang lem yang nak carang sit kali-kali ngan tamah-tamah kurang ngambagi ka bangai tayo. Nah, nya kakak aja ju sehingga terjerumus dalam kelezatan. Lagian habis-habisan tenang. Maka nyo definisikan satu persatu apa itu syahwat. Melampiaskan keinginan kita pada mencari sesuatu yang dirasa enak dan lezat. Jadi walaupun mangat belum tentu nikmat. Walaupun enak belum tentu rahmat. Ya kalau contoh yang kari kambing tadi. Ini ada karak yang hancur rubah dinan. Nah, begitulah. Jadi apapun itu. Ya termasuk kita memaksakan diri kepada ibadah. Lezat aja, tapi hancur. Kita ada makam itu di kalam hikmah yang ke dalam Ramadan kan pernah saya sampaikan. Umpama kita lezat dalam beribadah. Lezat dalam beribadah umpama ngaji tadarus, lezat. Padahal makam kita itu masih di makam asbab. Artinya makam asbab, keberlangsungan hidup kita ini masih ketergantungan kepada profesi. Umpama li tubuh tadarus umpama standarnya 1 in lah ataupun 2 halaman tadarus Qur'annya. Tapi entah kenapa
sabar hura ataupun dah selama ini dah nyaman dia untuk mentadarus, ada aja berkhatam maju. 2 juz 3 juz sekali duduk. Jam kapoh 8. Anu mi irmah dapu gala mathab. Artinya yang bagi profesi kita ada yang becak, bawa becak, berarti harus minta sewa juga. Bek dapat turut atanyan. Ini posisi makam asbab, keberlangsungan hidup kita itu masih ketergantungan kepada profesi. Kita ini nggak boleh keluar daripada ketentuan Allah. Jadi maka gebagi-bagi kepilah-pilah. Artinya kita harus menjemput rezeki. Ketika kita sudah di makam tajrid, itu baru berubah kepada posisi rezeki yang datang kepada kita. Ini tidak sembarangan orang. Ya mungkin para ulama, para kiai hana kerja tapi motor kok lagak ke. Nah saja gak sedekah. Ditanya tapi ke bulanan sekian, DP sekian untuk tabel motor mewah. Tapi beliau mobilnya cukup mewah. Ini sudah artinya rezeki yang mendatangkan. Sehingga ideologi yang ditanamkan di dayah di pesantren umpama hina ketika menuntut, mulia ketika dituntut. Buktinya banyak guru-guru kita itu ketika pulang luar biasa. Nah, apa ya belum tahu. Artinya dengan modal ketaatan yang penting. Nah, ini kembali ini nata likut. Artinya antara makam asbab dan tajrid nggak boleh terus lezat, karena setiap lezat itu bukan semuanya nikmat. Kadang-kadang menjadi mudarat. Termasuk kari kambing contoh yang paling simpel. Kita memaksakan diri untuk ibadah. Kadang-kadang karu ngaurinang. Karu nganukmit. Menyebah Aceh hana mathab dapu. Jadi wajib lepas mathab dapu, kemudian tak ibutlah main. Udah. Kemudian jadi yang dimaksud dengan syahwat ialah lepas hati dan perasaan kita dari tanggung jawab, terikat pada agama demi memenuhi hawa nafsu pada mencari kesenangan dan kelezatan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan berdasarkan ciri khas tabiat kebinatangan, di luar kebatasan. Nah, contohnya seperti memuaskan nafsu pada tidur sepuas-puasnya. Taih butro raju handa demo pio mereka taih. Nah. Sehingga kita lupa pada kewajiban kita yang harus dikerjakan. Memuaskan ada kala pada seksual dan lain sebagainya, sehingga norma-norma keagamaan tidak kita perhatikan lagi. Tenggelamlah kita dalam memperturutkan kehendak syahwat dan nafsu kita. Nah, terus bergejolak. Kemudian yang ketiga, kita dapati kata-kata al-ghaflatu, artinya kelalai. Berarti bunuh maksud kiban, pelanggaran terhadap perintah yang wajib. Kemudian syahwat, melepaskan keinginan pada mencari sesuatu yang lezat. Kemudian yang ketiga, definisi daripada lalai. Dan dalam Al-Quran, urang yang pelalai-lalai temayang. Nah, ini kan masuk juga. Nah, jadi al-ghaflatu artinya kelalaian. Kiban makna al-ghaflatu? Ihmalul hukukil mandubati wal wajibati bil istirsali ma'ada'a dawa'il hawa. Melegahkan segala hak yang disunatkan dan segala hak yang wajib dengan melepaskan semua hak-hak itu serta segala sesuatu yang menimbulkan kepada hawa. Nyalale. Melengahkan segala hak yang disunatkan dan segala hak yang diwajibkan dengan melepaskan semua hak-hak itu serta segala sesuatu yang menimbulkan pada hawa. Jadi bisa dipahami definisi daripada al-ghaflah, lalai. Dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan kalimat kelalaian. Dapat kita pahami tidak ada perhatian terhadap hak-hak agama. Hana perhatian kepada hak-hak agama. Sehingga dalam awal surat Al-Baqarah itu disebutkan bahagian daripada orang-orang yang beriman adalah wa yuqimunas shalah. Sebahagian dari tanda mereka yang beriman adalah mereka yang mendirikan salat. Nyan wati mendirikan salat baik terbayang tuh. Jangan membayangkan seperti kita ngambil tangga kita senderkan di dinding. Tak pedang aja renyun bak bintih rumah ataupun bak bau tak pedang.
Jadi jangan membayangkan mendirikan sholat itu semata-mata seperti itu. Tapi netafsir oleh para ulama dalam kitab tafsir disebutkan makna wa yuqimuna shalah ayyatuna biha bihuquqiha. Orang-orang yang mengerjakan, yang menunaikan hak-haknya sembahyang. Orang yang menunaikan hak sembahyang itu namanya orang yang mendirikan sholat. Orang yang juk nafkah, yang tunaikan hak sembahyang. Contoh umpama dalam contoh yang lain, seorang yang sudah berumah tangga, ada yang istilahnya hak istri, hak suami. Jadi punya uragam wajib penuhi hak istri ataupun sebaliknya. Jadi tidak semua orang bisa memenuhi. Artinya urang bahkan hana gejuk nafkah ke rumah. Artinya tidak menafkahi keluarga. Berarti dia itu tidak dikatakan orang yang menafkahi. Jadi bukan semata-mata orang yang sholat itu mereka adalah orang yang mendirikan sholat. Tapi maksud orang yang mendirikan sholat adalah orang yang memberikan, menunaikan hak sholat. Maka ini pegalam, hak sholat itu ada dua. Hak secara batin, hak secara lahir, dan hak secara batin. Nah, jadi kita bayangin tanya hak secara batin menyata terkait dengan urusan rumah tangga, hak batin yang harus dipenuhi bukan masalah ranjang saja, tapi pendidikan juga hak nafkah batin. Berarti kalau kita yang suami untuk anak istri tak buat kero. Kalau nggak sanggup berarti kita antarkan ke majelis. Kalau mereka tidak ada, maka sangat hebat mungkin untuk di PBU Tundong ada pengajian muhibah, kemudian ada asyifah, tapi hanya berapa persen daripada masyarakat. Nah, misalkan tertuhro, berarti baru tertuhro kakak. Begitulah kira-kira. Yang lainnya kemana? Nah, ini bahagian daripada menunaikan nafkah. Jadi dipegang dalam kitab, nafkah batinnya kan semata-mata hubungan ranjang, tapi memberikan pendidikan. Lebih-lebih pendidikan masalah bersuci. Sehingga dalam hukum jetebit uring inang memang hana je geperno lelako masalah farduin ngahai geperno sampai ke situnya berembas. Udah kembali kepada dasar. Jadi ini merupakan daripada al-ghaflah, perhatian, tidak ada perhatian terhadap hak-hak agama. Maka gecoklah kesimpulan itanyo ngen agama be menganut piri. Menyebab atrana dunia tamabih. Tapi punya kamu cekat ke agama ka matret. Nah, jadi ini merupakan tidak ada perhatian terhadap hak-hak agama. Tah, ataupun dalam hak semayang le. Apa habisnya? Hak semayang ada dua tuh, hak secara zahir dan hak secara batin. Hak secara zahir seperti syarat sholat. Ini hak secara zahir. Mulai daripada tutup aurat. Kita yang ahli hisab ini yang biasanya. Yang ahli hisab li semayang tajak kedai kopi tak tu lincah. Yang ahli hisab kadang ijakrung katutung ngarukok. Ini dah biasa. Menyata pakai lu panjang okeylah. Tapi menyata pakai lu paning mantan kita pakai telapong kok. Tapi pah bak kenang rukuknya karuhuang. Ini tidak mencukupi syarat, karena syarat semayang bahagian daripada syarat tutup aurat bahagian daripada syarat semayang. Ini harus kita penuhi. Nah, ini syarat. Kemudian tata cara berwudu. Karena berwudu adalah syarat daripada semayang. Dalam mazhab Syafi'i menggunakan air mustakmal itu tidak boleh. Bagaimana pengertian air mustakmal? Air yang terkena, yang sudah dipakai basuhan wajib. Arit atau tabak muka, arit dalam pelupuk jarotannya. Nah, artinya ketika kita tahan di keran-keran yang rapat itu, jangan sampai air basahan itu yang sudah dibasuh, orang membasuh anggota wajib tertampung di tangan kita, kemudian kita basuh itu. Jadi nyan imustakmal kan yang kata calu. Tapi imustakmal yang sudah membasuh basuhan wajib yang mukaru. Nyan imustakmal. Jadi nyan bahagian daripada syarat. Kemudian dalam kuke. Nah, ini bahagian daripada syarat. Berarti
Orang yang melakukan hak salat secara zahir, yaitu dia melaksanakan syarat sembahyang, mungkin seperti yang fiqh yang sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, hak anda secara zahir ada 3, rukun salat. Mulai daripada niat. Bagaimana niat? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Mengerjakan sesuatu dengan menyertai perbuatan itu. Kasa Allahu akbar kibar. Yang penting mudah. Sengaja saya solat fardu isya 4 rakaat, berarti jamaah mengikut imam karena Allah Ta'ala. Kasat sahaja, ta'arat menyebutkan fardu bukan solat sunat. Kemudian ta'yin menyebutkan nama solat itu apa. Jadi sebenarnya arba'atin per rakaat ana mesti. Ada hana takun sembahyang isya tetap per rakaat. Sehingga inilah berbeda bilangan solat dengan bilangan talak berbeda. Bilangan talak dia itu hidup. Bila talak 1 pun jatuh, talak 2 pun jatuh, talak 2 pun jatuh, talak 3 pirut. Artinya setiap bilangan talak itu semua hidup. Berapapun yang dikeluar dia tetap berfungsi. Tapi kalau bilangan solat tidak. Sembahyang isya per rakaat, solat isya 4 rakaat. Umpamanya kita hari ini enak makan, mangat teman burung, sembahyang aja 8 rakaat. Hanjir. Artinya enggak sah. Ataupun sebaliknya, malamnya tiba bacuk beran hana mangat tagai badan. Dan sembahyang isya mandang 2 rakaat, hanjir. Kecuali dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Di antaranya musafir. Dan musafir itu ada ketentuan-ketentuannya juga. Artinya miat ini temayang ronyo isya pelih rakaat lupa. Gara-gara enggak enak badan. Enggak boleh. Nah, maka tetap pet. Jadi angkanya enggak hidup yang perlu disampaikan. 3 enggak hidup, kalau isya 4 berarti 3 enggak hidup, 2 enggak hidup. Isya mesti pet. Ya. Sudah. Kemudian baik yang sifat yang ketiga adab. Mia tajak pimpinan, tajak bos, tajak undangan, haya-haya baje tu. Tidak merempuk Allah menang-menang aju. Nyan tidak lengkap memenuhi hak solat secara zahir. Mia musim kampanye mungkin ngengem baje partai juinan. Tagoji kana boleh banteng tagoji kana abak beringin. Kadang-kadang musuh politik hanjut dang menyorot PDI, tak no berat PA. Kacau. Artinya begini, maka disunatkan. Sehingga pun dalam konteks agama sunat yang putih-putih. Termasuk masalah mukena. Hanya karena yang coklat hana masalah karena sah sih. Tapi tetap yang putih. Sehingga sampai berimbas ke Allah semua masyarakat sama. Walau presiden tak kalan ibadah haji. Bukti nyata. Kenapa ada kain ihram? Karena supaya ingin menampakkan mungkin kalau di tanah air beda kehidupannya pimpinan dengan masyarakat. Segi baju mentang berbeda. Mungkin kalau kaum ibu itu selendangnya aja bajunya itu harganya luar biasa. Perbedaan dengan harga ekonomi. Kopiah, baju koko dan lain sebagainya. Tapi ketika di tanah suci menggunakan kain ihram sama. Masyarakat yang pilih tanya pakai ijaz ihram, presiden sekalipun pakai ijaz ihram. Ini pertanda bahwa semua sama pada pandangan fisik, yang membedakan hanyalah ketakwaan dia. Dumna takwa tanya. Ini 3. Hak sembahyang secara zahir yang harus kita penuhkan syarat. Rukun, kemudian adab. Dumna ke adab. Kita ini kepada Allah. Termasuk adab itu jangan ada urusan lain ketika kita sholat. Sehingga dalam konteks fikih makruh sembahyang ketika perut dalam keadaan lapar. Menyewatnya mentang luah. Supaya pikiran kita ini jangan ngaur ketika kita sedang bermunajah kepada Allah dengan tak sembahyang. Contoh mana mentang mia jamunnya nak mudah empum. Mbak kedai kopi labenya. Nyandum pikiran. Ngan tak pakai habarnya janji bawa WA group kapan kita ngopi judulnya. Terus kenan HP siapa-siapa juga. Adapun tira mat HP tira pakai habar kiban nyum tadi. Artinya
Kita duduk sama dia tapi dia pikiran ke lain. Han mangat hati baca. Dia kadang-kadang ngatra lain. Kita bandingkan kalau kita dengan Allah, badan kita hari ini sedang solat, tapi pikiran terhol lain. Nah, ini merupakan bahagian daripada adab. Sehingga hadir dalam hukum fikih, ijtihad oleh para ulama makruh sembahyang memang dengan nama salah. Pubereh leh. Jangan kita jadikan solat itu sebagai untuk menghilangkan masalah. Waktu kena masalah baru datang mong kena. Untuk masjid tak duduk apa malam tak mendoa. Yang tengah karu tu di rumah pintu. Baru tak duduk untuk masjid panjang terima ngah. Ha, ini kajian tasawuf ya, kajian tasawufnya. Karena maka gekait haba tasawufnya leurung awai. Bek meratib wate gempa, semayang wate cerit meratib wate gempa. Mihana gempa na meratib. Ha. Ketika karu rumah baru gak tahajud kena poleh malam tu umam tu adat. Rupanya ka pramprum di rumah ini. Ha, pintu rumah kamu tu baru jak kena. Nyoko ni nalain karena pintu rumah kaitu tek catat oleh malaikat. Berimbas sehingga kita selalu melakukan MOU dalam solat, baiat. 5 berarti 5 kali solat, 5 kali kita lakukan perjanjian MOU. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bahwa sesungguhnya semayang lu, wa nusuki ibadah lu, wa mahyaya udip lu, wa mamati mati lu, lillahi rabbil alamin. Tok kerana ni Allah. Tahu dia tak dengar malaikat ke pegang khabar kazabta ke kan? Tulit kah? Pembohong kamu itu. Ngomongnya kau hidup kamu untuk hidupmu matimu, solatmu, ibadahmu untuk Allah. Padahal hidupmu asyik untuk makan aja kau pikirkan. Begitulah kira-kiranya. Dia dah dengar umpama malaikat berkhabar bisa-bisa jadi menan. Jadi kan kita ngomong itu dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang long, ibadah long, hidup long, mati long untuk Allah semuanya. Kita solat untuk siapa? Nah, ini menjadi renungan bagi kita. Nah, ini hak salat secara zahir ada 3 syarat, rukun, adab. Kemudian hak salat secara batin ada 2. Yang pertama khusyuk. Walaupun ini bukan menjadi syarat sah khusyuk. Bagi tingkat kita ini enggak, dan tidak termasuk dalam rukun khusyuk. Hana rempok lom. Karena yang rukun yang enggak pernah zaman yang diajarkan kita ketika dulu. Rukun salat pertama nit 2 berdiri. Kalau dulu orang anak-anak dulu ngaji tu. Datu kebiru kundina Fatihah lam sembahyang, artinya wajib Fatihah. Jadi Fatihahnya upgrade. Ini sebenarnya yang wajib kita pelajari. Jadi khusyuk. Kahana khusyuk mandum kahana ketika tidak keseluruhan khusyuk, minimalnya ketika niat. Allah. Betul-betul kita lagi solat. Kalau masuk lagi inna salati menghayatin, mantap lam. Ini khusyuk juga bahagian daripada hak salat secara batin. Kemudian yang kedua, hak salat secara batin adalah ikhlas. Ikhlas termasuk ibadah hati yang sulit kita tebak. Ikhlas ibadah hati yang sulit kita tebak. Ikhlas itu akan hadir ketika kebiasaan kita lakukan. Jadi miyahana biasa sulit ikhlas. Umpama solat qabliyah ba'diyah. Walaupun kita ngikut-ngikut kawan, keurun kai bedah, samping tanya kai bedah, tanya hana tak bedah. Lebih-lebih Jumatan. Han mangat. Mungkin 1-2 kali kita merasa artinya solat ba'diyah qabliyah itu karena enggak enak. Tapi karena terbiasa, lama-lama ikhlas, maka ibadah hati itu sulit ditebak. Sehingga di pesantren di daerah-daerahnya sembahyang qabliyah wajib. Jadi ada bagian jamaah itu, kalau di pesantren ada bagian jamaah. Jadi ketika begitu assalamualaikum langsung wajib bangun semua solat sunat. Walaupun sunat tapi kadang-kadang lebih hukum menggutari kadang juga macam-macam. Supaya kenapa? Ketika anak-anak pulang ke kampung mereka sudah terbiasa dengan melakukan ibadah sunat. Masuk waktu. Nah, yang ikhlas. Nah, ikhlas, maka kesimpulannya wa yuqimunas shalah, menunaikan
mendirikan solat adalah orang-orang yang memberikan hak-hak sembahyang. Hak sembahyang dua, yaitu secara zahir dan secara batin. Secara zahir ada 3 syarat, rukun, adab. Maka ini PR bagi kita. Syarat-syarat solat kira-kira sudah penuh atau enggak. Kemudian batin, khusyuk, ikhlas. Kalau kita melakukan solat isya dalam durasi 5 menit, kira-kira berapa detik sudah kita khusyuk? Jangan kita jadikan solat kita ini sebagai bahan pengingat. Karena begitu tata kebi katingat tu, kita di rumah dah capek pak cariin HP kan hilang ataupun kunci, dah capek tu, dah bongkar-bongkar semua, wati kata sembahyang Allahu Akbar, baru tingat pak palang mau ni dia mukubah. Nah, jadi solat kita ini belum bisa menjadi bendungan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kadang-kadang hanya sekedar bahan pengingat. Nah, ini jangan lalai. Nah, ini dalam terus sebenarnya maksud pangkal taat dan pangkal maksiat, baru pengantar. Tapi perlu dijelaskan, harus kita bayangi bagaimana sebenarnya maksiat itu, kemudian syahwat dan lalai. Dan semua hak-hak itu kita anggap sebagai tidak ada saja. Ini lalai. Karena dorongan hawa nafsu kita yang menimbulkan kita malas beramal dan beribadah. Maka hal keadaan ini disebut dengan al-ghaflatu, sehingga batal ibadah. Ini mungkin potensinya banyak penyebab-penyebabnya. Penyebab kita bermalas-malas beribadah, suka ataupun gemar mengkonsumsi makanan syubhat. Mengkonsumsi makanan syubhat. Biar apakah haram? Haram jika kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabih, kata Nabi. Setiap daging yang tumbuh daripada harta yang haram, neraka yang lebih cocok kepada daging itu. Tapi dalam tasawuf, mengkonsumsi makanan syubhat ini termasuk penyebabnya bermalas-malas beribadah. Handatim berbeda. Berarti pakai majlis ini, ada majlis jamaah ahli kelas macam-macam ini, kujai majlis pengajian subuh tabiina ahli maghrib tabiina, tapi bat tadu. Ini ada potensi sedikit. Karena dalam doa solat duha itu ada disebutkan, Allahumma inkana rizku fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, kalau seandainya rezekiku ada di bumi, fa akhrijhu, nepet ya Allah. Ini dalam doa saat duha, dalam majmu' syarif na ya men ya masjid raya na doanya. Ini beliau bab minih kidayan. Wa inkana fis sama'i fa anzilhu. Seandainya rezekiku ada di langit, engkau turunkan ya Allah. Kemudian wa inkana ba'idan faqaribhu, seandainya rezeki long cukup jauh mentang ya Allah, faqaribhu, benar betul ya Allah. Wa inkana haraman fatahirhu wa ujung. Kalau seandainya rezekiku ada yang haram, neputuci ya Allah. Jadi ada orang yang memahami begini, berarti kalau ada yang selama ini haram-haram, umpama peng hari ataupun puarim tam doa Allah, ya Allah berhali katanya ya Allah. Karena nurahnya tertat. Yang umpama contoh yang kagak surah-surah legure mana? Ada sesuatu yang tidak bisa kita pilahkan. Memang karut kenan syubhat. Terkut haram. Mungkin le dapat iblahnya tam doa ya Allah benar pemah benar pahala. Contoh di kampung umpama contoh di kampung itu gampang kali, Pak. Ini pernah saya sampaikan saya rasa di sini. Orang yang bersawah, ateng belang kan bejalannya, bejalan lila wangsa, bebeno ateng belang. Padi mana-mana ada ketika panen. Ya, mana-mana ketika panen karena bedengnya itu kecil, padinya lebih tinggi, ketika jatuh. Ketika takoh kita panen, potong padinya ada kalau pakai motor ataupun pakai manual dengan tangan, roh mencegot boh cedinggop. Itu udah seperti ini. Kita potong padi sendiri, tapi karena nyangkut tadi terpotonglah. Karena nggak tahu, dah masuk satu taboh nibai ataupun taboh cediang. Satu tangkai itu masuk ke dalam goni beras kita. Kita jadikan hak kita. Ini kan jampu ngata kok, maka gini mendoa tapi wa ingkana haraman fatahirhu. Nah, jadi seandainya yang harum-harum yang hana tak sengaja bener pahala. Biar pergi tajak ke waktu jambur labu ikoh bui berea hawa datang nyopahnya. Tak kena nak kerbun lima orangnya. Nya kan nyok nak sinyo mak megang tiga kiban ni pegah hewatnya mangat. Berhala ya Allah, berhalanya hala-hala kan. Nah, jadi nyan dalah surah. Begitulah kira-kira.
Dah insya Allah. Dah. Jadi kita ambil kesimpulan, insyaallah di lain kesempatan kita sambung. Pangkal taat, dasar ketaatan kiban ibadah. Dan dasar bisa maksiat kiban. Berarti nyo tacok kesimpulan leronyo di samping definisi daripada maksiat, kemudian definisi daripada syahwat, dan definisi daripada ghaflah, lalai. Nah, jadi ujung-ujungnya didongkrak oleh nafsu. Maka kita mau senang dan nyaman, bunuh hawa nafsu itu. Kita stabilkan. Bukan giupoh, tapi giu stabilkan, giu sesuaikan dengan kemampuan. Mungkin nyo sekedar yang dapat Tuan sampaikan, lebih dan kurang mungkin maaf. InsyaAllah di lain kesempatan kita sambung tentang masalah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.